laki-laki normal. Ada Tuhan berumur 8 hari dia akan dandan. Berumur 8 hari nonotnya dipotong. Umur 33 tahun tidak difungsikan. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya dalam channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara yang sakit kiranya disembuhkan Tuhan. Saudara yang terikat dibebaskan. Saudara yang susah hatinya diberikan Tuhan penghiburan. Amin. Saudara, sebelum kita memberikan komentar terhadap video ini, terlebih dahulu kita simak cuplikan berikut ini. Laki-laki normal. Ada Tuhan berumur 8 hari dia akan dandan. Berumur 8 hari nonotnya dipotong. Umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, Pak. Suka kali aku. Itu pertanyaan saya, Tuhan kok normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan Tuhan kau penyedia bokep. Kalau seandainya Nabi kami mempunyai banyak istri, wajar. Nabi kami ganteng. Nabi kami itu laki-laki normal. Ada Tuhan berumur 8 hari dia akan dandan. Berumur 8 hari nonotnya dipotong. Umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, Pak. Suka kali aku. Itu pertanyaan saya, Tuhan kok normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan Saya udah dapat jawaban ya. Bahwa Uni menjelaskan saya mengumpamakan, sangat luar biasa. Saya mengumpamakan Trinitas dengan buah peler, betul. Saya akui itu. Jadi Roh Kudus dan itu biji, Bapak biji. Yesus adalah penisnya. Karena dia beda dia. Beda ya, oke. Saya tuh mengikuti Bible. Jadi hakikatnya apa itu? Hakikatnya Mereka adalah tiga kemaluan tidak terpisahkan. Mereka tidak terpisahkan bertiga. Satu mereka. Itu laki-laki satu kelamin atau tiga kelamin. Satu kelamin, tapi ada tiga entitas di situ yang berbeda. Buah bijinya dua, penisnya satu. Tiga dalam satu kesatuan. Tiga dalam kesatuan. Itu tiga. Ada tiga loh guys. Satu penisnya, dua bijinya, tapi mereka satu kelamin. Itu. Jelas? Sudah fair ya. Clear kan? Ya udah, ya nggak apa-apa. Cukur rambut kau, ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, apa? Ronaldo DiCaprio, ya, cukur. Cukur, woi, cukur, woi, cukur. Kau cukur, kau cukur rambut kau, ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, apa? Ronaldo DiCaprio, ya, cukur, woi, cukur. Secara pribadi, aku memaafkan kakak. Aku mengampuni. Tapi secara hukum tetap berjalan. Bagaimanapun juga, hukum tetap berjalan. Itu aja sih kak. Oke, kakak sudah menjelaskan semuanya. Dan kami ada beberapa di sini, ada pengacara juga sudah mendengarkan semua penjelasan kakak. Dan saya sudah tahu, tapi ya kita sudah buat laporan dan kakak nanti tinggal menjelaskannya di kepolisian aja. Itu aja sih kak. Woi Ratu Entok, lagi panik kan Polda Sumut datang ke rumahmu? Siap-siap ya. Kau cukur, kau cukur rambut kau, ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Intinya saya Google laki-laki gondrong. Nah itu muncul tuh laki-laki gondrong di Google, itu yang paling atas. Itu saya ambil.
Nah, bagi saya berarti dia banyak dikenal orang karena di Google dia paling atas. Nah, dan saya tidak tahu dia siapa, dia dari agama apa, dia itu apa, saya nggak tahu karena saya tidak kenal. Selamat malam, kami dari Polda Sumatera Utara dengan Ratu Entok. Ya, boleh ikut kami. Nah, gitulah kira-kira nanti intronya polisi kalau udah ke rumahmu, Ratu Entok ya. Karena apa? Mulutmu nggak bisa kau jaga. Jelas-jelas itu fotonya Tuhan agama Kristen. Terus kau ejek-ejek, kau hina-hina, kau bilang-bilang suruh cukur-cukur. Kau yang cukur, ngapain suruh-suruh foto itu cukur, ha? Sekarang udah banyak kali nih organisasi-organisasi yang melaporkan si Ratu Entok ini ke Polda Sumatera Utara. Bagus ya, karena apa? Proses hukum tetap berjalan. Mungkin orang yang beragama Kristen di Indonesia ini melihat videonya mungkin memaafkan, tapi proses hukum tetap jalan ya. Dan klarifikasimu itu akan sia-sia, nggak guna. Mau sampai jungkir balik kau ke klarifikasi, sampai mulutmu jebol, nggak akan guna. Proses hukum harus jalan dan Polda Sumut harus segera tangkap orang ini karena udah nggak benar ini. Lagian klarifikasi si Ratu Entok ini nggak beres ya kan, harusnya minta maaf, ngaku salah ya kan. Ini malah bela diri. Bilanglah katanya di internet tulis rambut panjang keluarnya foto Tuhan Yesus itu, dan bilang juga katanya dia tidak tahu foto itu. Itu foto Tuhan Yesus sudah mendunia, semua orang tahu. Banyak kali ceritamu kalau nggak tahu ya kan. Udahlah, jangan banyak cerita, lebih bagus kau minta maaf dan banyak berdoa supaya Polda Sumut nggak ngatur rumahmu ya. Terima kasih. Ratu Entok itu mendapatkan angin segar karena ada yang membela dia, yang seolah-olah bilang kalau memaafkan itu lebih baik daripada kita harus menghukum dia. Negara ini negara hukum. Jangankan di Kristen, di agama manapun diajarkan memaafkan. Tapi hukum tetap berjalan untuk sebuah penghinaan, penistaan, menyakiti hati orang. Kita tidak bisa melangkahi atau mewakili seluruh orang yang tersakiti hatinya untuk memaafkan dia gitu loh. Di sini kalau memang unsurnya masuk, ya kenapa tidak diproses saja? Maafkan ya maafkanlah. Yang tidak mau memaafkan pun ya silakan. Tingkatan keimanan orang kan bukan diukur daripada maaf atau tidak memaafkan, ya kan? Sebaik-baiknya akhlak itu adalah jangan menyakiti, bukan kita harus memaafkan selalu, begitu menurut saya ya. Jadi untuk orang-orang seperti si Irfan ini tidak bisa dikasih hati. Dia harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Gak ada dibela-bela lah, ya keadilan harus berjalan. Untuk si Entok atau Irfan, lu gentle aja, ya tanggung jawab ya apa yang sudah kau lakukan. Kau kalau mau ngeles, bukan maksudku begini, bukan itu udah nggak lagi. Karena gue nyimpan video-video sebelum lu nangis-nangis itu. Lapor lah katanya kan. Ya sudah kau hadapi saja dan nggak usah ada yang membela dia, ya. Dengan berkata kita harus saling memaafkan, nggak ada itu. Itu naif namanya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya Suangro Lumban Batu, Sekretaris Damki Sumatera Utara, beserta dengan abang saya, Bang Ranto Sibarani, begitu juga dengan kakak saya, Mesta Naibaho, ada juga Korwil GMKI, Arion Pasaribu. Ini bagian dari Gamki semua. Kami datang kemari yang pertama membuat laporan soal Ratu Entok yang sedang viral saat ini, yang buat konten yang tidak wajar. Kontennya yang pertama menunjukkan soal laki-laki gondrong. Bagi kami sebagai umat Kristiani itu menghina agama kami ataupun semacam bahasa sederhananya penistaan agama begitu. Itu pada prinsipnya kami datang kemari. Yang pertama itu soal IT, yang kedua penistaan agama dan juga SARA begitu ya. Nah, jadi jelas di sini laporan kami ke Polda soal Ratu Entok menghina agama ataupun penistaan agama Kristen begitu dia. Ya kita sebagai umat ciptaan Tuhan yang Maha Esa harus saling menghargai. Pihak kepolisian terutama kepada Polda supaya laporan kami secepatnya diproses. Pertama ada bantahan itu sebenarnya tidak wajar begitu. Sah-sah aja itu bantahan. Kalau memang itu dipotong-potong kenapa diupload kan begitu dia. Bahkan juga dia menyampaikan saya tidak kenal itu katanya. Ya kalau kenal gak mungkin dia tidak kenal semacam public figure, pengikutnya ribuan atau ratusan ribu begitu, tidak mengenal soal foto itu begitu. Nah itu foto Tuhan Yesus Kristus begitu dia. Jadi tidak mungkin dia tidak mengetahui itu begitu. Kalau untuk kata-kata dia yang dinilai melukai atau seperti apa? Kata-kata dia yang dianggap melukai bagi kita. Iya, soal melukai, soal menunjukkan potong rambut itu udah bagian dari melukai bang begitu dia. Ya itu termaktub itu luas
luas artinya soal melukai yang disampaikan tadi. Menunjukkan begini-begini, potong rambut katanya. Emang cuma itu aja yang gondrong begitu? Jadi jangan dia beralasan, saya searching di Google, laki-laki rambut panjang itu yang keluar. Sementara yang kita searching, nggak itu juga yang keluar begitu dia. Jadi itu alasan yang tidak benar begitu dia. Dia memang bukan klarifikasi, tapi bukan klarifikasi permintaan maaf. Malah dia klarifikasi membela dirinya begitu. Seharusnya dengan kerendahan hatinya, dia harus minta maaf sebenarnya. Tidak perlu mencari orang ketiga, orang keempat untuk membenarkan dirinya begitu. Sebenarnya kami secara terbuka sudah memberikan peringatan kepada akun TikTok saudari atau saudara Ratu Entok ini, tapi yang bersangkutan malah berkelit dan mengaku videonya dipotong-potong. Padahal kami sudah melakukan tangkapan layar videonya secara utuh, walaupun beliau sudah menghapusnya, atau menurut di Ratu Entok itu sudah dihapus oleh akun TikTok. Tapi kami sudah punya tangkapan layar utuh soal video tersebut. Nah, menurut kami yang bersangkutan ini, terlapor ini, itu mencibir dengan menunjukkan gambar ya. Jadi gambar yang menyerupai dan mirip dengan yang diakui ketuhanannya oleh umat Kristen. Dan mencibirnya, itu jelas ya, mencibir. Jadi yang bersangkutan lewat akun TikToknya mengklarifikasi dan membela diri bahwa dia tidak tahu itu gambar siapa. Dan kemudian dia membela diri bahwa dia melakukan googling tokoh agama berambut panjang. Nah, kami googling, ternyata tokoh agama berambut panjang itu tidak satu pun keluar gambar yang menyerupai Yesus Kristus. Tapi ternyata ketika kami menggunakan kata kunci Yesus, gambar yang mirip dicibir oleh Ratu Entok itu yang keluar. Jadi kami yakin, seyakin-yakinnya Ratu Entok tahu gambar siapa yang dicibirnya dan dipertunjukkannya lewat akun TikToknya. Jadi laporan kami ini sebenarnya tujuannya adalah pembelajaran bagi kita seluruh umat beragama untuk saling menghormati agama apapun yang diakui dan sah di Indonesia ini. Itu saja, tidak lebih dan tidak kurang. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton video tadi. Apa yang disampaikan oleh Uni Ripa dan juga wanita yang sebelumnya kita tonton tadi. Bagaimana mereka menghina Tuhan Yesus dengan terang-terang dan dengan begitu keji dan tidak layak dicontoh, bahkan jijik kita mendengar kata-kata daripada mereka ini. Dan mereka menunjukkan bahwa diri mereka itu adalah seperti itu. Dan mereka menunjukkan begitulah perilaku mereka. Dan begitulah hati mereka yang sesungguhnya. Sehingga dunia boleh melihat seperti apa mereka. Artinya apa yang mereka lakukan ini adalah mereka sedang mempermalukan agama mereka. Mereka sedang mempermalukan diri mereka di hadapan publik. Saudara, saya yakin manusia zaman sekarang ini, apalagi di zaman media yang begitu canggih ini, semua orang sudah semakin pintar. Orang-orang tidak sebodoh yang engkau pikirkan. Ketika engkau berkatakan perkataan kotor seperti itu, ketika engkau menghina Tuhan orang Kristen seperti itu, ketika engkau berkata-kata busuk seperti itu, dunia akan melihat seperti apa dirimu, seperti apa hatimu, dan seperti apa kepercayaanmu. Dan saudara, saya yakin publik pasti cerdas. Dan kita melihat saudara di hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang berani menghujat ketuhanan Yesus Kristus. Dan kita melihat di Indonesia ini hukum tidak ditegakkan dengan penuh keadilan. Mulai dari bagaimana seorang wanita yaitu Katolik yang sedang doa rosaria, dia dilukai dan diganggu, tapi tidak diproses hingga pada hari ini. Dan bahkan kita melihat bagaimana oknum ASN yang mengganggu orang Kristen beribadah dan tidak diberikan saksi dan tidak diproses. Dan kita melihat juga baru-baru ini seorang Ratu Entok, sudah begitu banyak orang-orang bersuara tetap juga tidak diproses. Dan ini lagi kita melihat Uni Ripa dan kawan-kawan yang tadi yang menghina jelas-jelas Tuhan Yesus Kristus, berkata-kata kotor, berkata-kata tidak baik tentang Tuhan orang Kristen, tapi tetap tidak diproses. Kepolisian seharusnya memperhatikan dan melihat video ini dan punya inisiatif, tanpa ada laporan punya inisiatif yang menyatakan itu salah, bertindak memberikan keadilan. Karena itu sudah terang-terangan di depan mata. Jadi tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Memang Uni Ripa dan juga kawan-kawannya tadi sengaja menghina kekristenan. Ini adalah penistaan. Tapi gak apa-apa kalau kepolisian tidak bertindak dan tidak punya inisiatif melihat orang-orang seperti ini. Tuhan Yesus akan bertindak.
Dia adalah Allah yang hidup. Dan kita melihat bagaimana orang-orang menghina Yesus Kristus dan Alkitab. Seperti Agustan, kita melihat apa yang terjadi dengan dia mengentuti Alkitab, dia menghina orang Kristen, dia menghina Tuhan orang Kristen. Memang dia tidak diadili secara hukum, karena memang hukum di Indonesia yang kita melihat begitu tidak penuh keadilan bagi minoritas, tapi bagi mayoritas mereka berlaku adil. Walaupun seorang Agustan tidak ditangkap, tapi Tuhan berperkara bagi orang itu. Saudara bisa melihat. Itu sebabnya mari takut akan Tuhan. Jangan kita takut kepada siapapun. Kalau kita saat ini menjabat sebagai orang-orang yang berhak untuk memproses dan menangkap orang-orang yang menghina agama, kalau engkau tidak mengerjakannya, maka Tuhan akan melihatnya dan menganggap engkau adalah jahat di mata. Itu sebabnya mari sebelum kita dijemput oleh Tuhan, lakukan yang terbaik. Ini pesan bagi kita semua. Terima kasih teman-teman. Apa menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Komentar yang bijak, komentar yang memberkati, sehingga pemerintah mendapat perhatian terhadap video ini dan kasus-kasus yang sedang terjadi saat ini. Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.